YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about present continuous tense. Kalian sudah tahu belum apa itu present continuous tense? Yuk kita langsung aja lihat the examples of short dialogues using present continuous tense here. Present continuous dialogues. Hey, that's Dayu. I don't think she hears you. She has her earphones on her ears. Maybe she's turning on the music loudly. Emery. Let's go out. Everybody is staying outside. Be quiet, please. I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow. Let's go to your mom and ask her how to make stuffed tofu. Today she is in clinic till late afternoon. She is doing vaccination for the babies and kids in my neighborhood. Where is Edo? He usually comes earlier than me. He cannot come to the study group meeting today. He's helping his father fixing the fence of his house. Lena, Benny is calling. I can't come to the phone now, Mom. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. My hand is full of dough. Please tell him I'll call him back soon. Betty, you look serious. Yes. I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. I'm writing about you. I'm trying to say about your bad habits. You can read it for your reflection. Are you mopping the floor again? You've just finished mopping it, haven't you? Well, I tripped over the stool and fell and spilled my milk over the floor. Where are the others? They are not having lunch now? No. They are all in the library. They're looking for some texts about animals and plants in the encyclopedia. Let's go and join them. Nah, tadi adalah contoh dialog menggunakan present continuous tense ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih penjelasan mengenai present continuous tense itu seperti apa, dan kita akan cross check lagi, lihat lagi contoh yang tadi, dan kita akan discuss bersama ya berikut ini. Well, students, sekarang kita akan lihat ya penjelasan mengenai present continuous tense. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. Jadi suatu action atau condition itu sedang terjadi atau sedang berlangsung ya. Jadi menyatakan suatu kejadian-kejadian atau suatu hal yang sedang berlangsung, sedang terjadi seperti itu ya. Jadi happening saat ini begitu. Oke, sudah paham? Nah, ini adalah pengertiannya ya. Well, students, now let's see the first example here ya. Dari kalimat-kalimat yang ada di sini, kita ambil satu kalimat yang menggunakan present continuous tense, yaitu she's turning on the music loudly. Nah, maksudnya adalah dia menghidupkan musiknya itu keras-keras, dengan keras begitu ya. Jadi dia nggak kedengeran tuh ketika dipanggil ya. Hey, that's Dayu katanya. Tapi kayaknya dia nggak denger kamu deh, soalnya dia pakai earphone katanya begitu ya. Jadi mungkin suara yang di earphone-nya itu keras, jadi dia nggak denger tuh temennya manggil ya. Nah, dari kalimat she's turning on the music loudly ini kita bisa lihat nih, subjeknya adalah she, lalu di sini ada to be atau be, itu adalah is ya. Lalu verb ing-nya itu turning ya. Jadi ada kata turn ditambahin ing, turning on gitu ya.
Nah, selanjutnya di situ ada objeknya ya. Complement itu pelengkap, seperti misalnya adverb begitu ya. Nah, di sini ada subjeknya she, lalu to be-nya is, lalu verb ing-nya adalah turning begitu ya. Nah, jadi ciri-cirinya present continuous tense itu ada to be ditambahkan verb ing. Nah, to be-nya yang mana Miss di sini? Is. Kenapa is? Karena dia subjeknya she. Ya. Oke, lanjut. Well, students, so this is the second example. Di sini ada dua kalimat yang menggunakan present continuous tense. Yang pertama, everybody is staying outside. Ya, setiap orang berada di luar, lagi duduk-duduk di luar, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini kalimat yang kedua menggunakan present continuous tense-nya adalah I'm studying history for the test tomorrow. Nah, kita identify yuk subjeknya apa dari kalimat yang pertama. Everybody itu adalah subjeknya, lalu is itu adalah to be-nya, lalu staying itu adalah verb ing-nya. Dari kata stay ya ditambahkan ing atau ing ya, jadi staying begitu ya. Nah, kalau yang kalimat kedua subjeknya adalah I am studying, kan di sini tulisannya I'm studying history for the test tomorrow. Jadi subjeknya adalah I, lalu to be-nya adalah am, lalu verb ing-nya adalah study ditambahkan ing jadi studying. Seperti itu ya, paham ya. Terus objeknya apa di sini Miss Mel? Di sini ada history. History itu berarti pelajaran sejarah ya. I'm studying history. I'm studying history for the test tomorrow, begitu ya. Jadi subjeknya I, lalu to be-nya am di sini karena menggunakan kata I ya. Jadi to be-nya pasangannya adalah am. Paham ya? Jadi kalau I am, she is, he is, they are, you are, we are, begitu. Nah, jadi makanya ini pakainya am ditambahkan verb ing. Ya, verb ing-nya yaitu studying. Itu adalah ciri-ciri present continuous tense. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Next. Well, this is the next example. Kita lihat ya kalimat present continuous-nya ada di sini. She's doing vaccination for the babies and kids in my neighborhood. Ya. Nah, di sini kalimat ini sudah super lengkap karena ada subjeknya apa, yaitu she. To be-nya apa? Is ya. She is itu kepanjangannya dari she is ya. To be-nya is. Lalu verb ing-nya di sini adalah doing ya. She is doing vaccination. Dia sedang memvaksin untuk babies dan juga kids. Babies itu bayi, kids itu anak-anak ya. Nah, di sini sudah jelas ya kalimatnya. Subjeknya adalah she tadi ya. Terus to be-nya is, lalu yang verb ing-nya yang mana Miss? Yang doing. Seperti itu ya. Dari kata do ditambahkan ing jadi doing. Well, students, so this is the next example ya. Kita lihat dari conversation atau dialog ini, kita lihat nih ada satu contoh present continuous tense. He's helping his father fixing the fence of his house. Nah, di sini kita lihat nih subjeknya yang mana sih Miss? Subjeknya adalah he atau dia laki-laki ya. Lalu to be-nya yang mana Miss? Is ya. His itu kepanjangannya he is. Lalu verb ing-nya yang mana? Helping. Dari kata help, membantu. Jadi artinya kalimat ini apa sih? Dia sedang membantu ayahnya membenarkan fence itu pagar ya. Membenarkan pagar begitu ya. Oke, paham? Well, ini ada contoh berikutnya nih. Kalimat yang pertama menggunakan present continuous tense adalah I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. Nah, I'm doing. Jadi ada kata subjeknya yaitu I, to be-nya yaitu am, ya, lalu verb ing-nya adalah doing. Ya, saya sedang mengerjakan tugas mendeskripsikan anak perempuan di kelas untuk mengkritik dia. Seperti itu artinya ya. Kalau I'm writing about you. Nah, ini juga kalimat present continuous tense. Ada subjeknya I, to be-nya am, lalu verb ing-nya yaitu writing. Jadi artinya adalah saya sedang menulis tentang kamu. Wow, ini langsung terang-terangan di depan temennya ya nulisnya ya. Oke, yang terakhir nih, I'm trying to say about your bad habits. Oke, di sini kalimatnya kita lihat subjeknya adalah I, to be-nya am, lalu verb ing-nya trying. Sudah paham ya? Next. Nah, ini contoh berikutnya nih. Are you mopping the floor again? Nah, ini dia bilang ya.
kamu ngepel lantai lagi. Nah, ini kalimat pertanyaan ya. Jadi ada to be-nya dulu. Kalau bikin kalimat pertanyaan itu to be-nya dulu. Bisa is, am, atau are. Lihat dulu subjeknya apa. Karena di sini subjeknya you, maka to be yang digunakan adalah are. Nah, ini contoh kalimat present continuous-nya. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Ya, jadi they are looking for. Mereka sedang mencari teks tentang animals, berarti hewan dan tumbuhan di encyclopedia. Ya, subjeknya adalah they, to be-nya adalah are, lalu verb ing-nya adalah looking tadi ya. Look ditambahin ing-nya, jadi looking. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat present continuous yang ada di dalam dialog yang tadi. Well, untuk kalimat pernyataan ya, kalimat positif, kalimat pernyataan, kalian bisa menggunakan subjek dulu di awal ya. Tuliskan subjeknya, bisa itu I, you, they, we, she, he, it, terserah kalian ya. Lalu pilih to be-nya, ditambahkan to be. Kalau I berarti to be-nya am. Kalau she, he, it itu to be-nya is. You, they, we itu menggunakan to be-nya are ya. Diingat-ingat ya. Jadi subjeknya dulu tulis, lalu dituliskan to be-nya, lalu ditambahkan verb ing. Verb ing-nya ya tergantung kata kerjanya apa. Seperti tadi writing, playing, staying, banyak banget ya. Nanti kalian bisa belajar lagi setelah ini ya. Baru ditambahkan objek atau komplement. Kalau objek itu berarti kata benda ya, biasanya suatu objek, benda gitu ya. Bisa person juga, berupa orang gitu ya. Kalau komplement itu biasanya keterangan, misalnya in the class, outside, in the house, seperti itu ya. Selanjutnya untuk kalimat negatif nih ya, untuk menyatakan suatu kalimat negatif, menggunakan subjek dulu dituliskan, lalu ditambahkan to be, ditambahkan not. Jangan lupa karena ini kalimat negatif, tambahkan not setelah to be-nya ya. Lalu ditambahkan verb ing, objek, dan complement. Nah, kalau untuk kalimat pertanyaan, to be-nya dulu yang ditulis, is, am, atau are, lalu ditambahkan subjeknya apa, ditambahkan verb ing-nya, lalu baru ditambahkan objek dan complement. Contoh-contohnya Miss Mel tambahin satu deh, misalnya she is studying English. She is studying English. Kalimat negatifnya, she is not studying English. Kalau kalimat questionnya atau pertanyaannya ya, is she studying English? Begitu ya. Jadi is she studying English? Gitu. Sudah paham ya? Jadi itu contoh yang simpelnya. Nah, sekarang kita latihan yuk. Kalian latihan dulu deh membuat kalimat-kalimat sederhana. Tapi sebelum itu kalian harus melengkapi dulu nih tabel ini dengan verb yang benar ya. Di sini ada contohnya to be. Am, is, are. Kalau past bentuknya was, were. Kalau for action in progress being gitu ya. To think jadi think, thought, thinking. To hear, heard, sama hearing. Nah, ini kira-kira selanjutnya bagaimana? Kalau to have, berarti presentnya adalah have atau has ya. Miss kasih tahu satu ya. Lalu pastnya adalah had. Berarti kalau untuk actionnya ditambahkan ing. Having, begitu. Sudah paham? Nah, selanjutnya yuk number 5 until number 15 kalian lengkapi dulu. Setelah itu buat satu kalimat singkat saja dari verb-verb yang tadi ada di sana menggunakan present continuous tense. Well, Miss akan memberikan satu contoh ya. Dari sini misalnya menggunakan kata to be ya, yang being. Nah, contohnya I am being a teacher. Nah, jadi kamu bisa bikin kalimat sederhana menggunakan present continuous tense. Boleh kalimat positif, negatif, interrogative, atau kalimat question ya, pertanyaan. Menggunakan 15 verb yang ada di sini. Boleh discuss sama temennya, atau kalian kalau masih belum paham boleh tanyakan kepada guru kalian. Oke? So that's all the explanation and also the task ya. Jangan lupa di complete this table untuk kamu melatih verb kamu, kosakata kamu ya. Dan makin banyak vocabulary-nya. Lalu kamu bikin simple sentence ya menggunakan present continuous tense dengan verb yang tadi ada di table, ada 15 tadi. Oke?
Well, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi ya, sebagai latihan biar kamu makin paham mengenai present continuous tense. Okay, so don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. See you and have a great day.